ada satu orang pun IVA yang saya rekrut. Ada, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang dari manajemen KK belum tahu ya, saya adalah pendiri dari MLM yang namanya IVA Dahsyat. Dan kita punya member 500.000 orang di Indonesia, yang aktif itu 50.000. 50.000 orang itu berarti tiap bulan kalau tutup poin 100.000 berarti bulan itu kita 50 miliar. Jadi kita punya kantor di BSD itu sudah halamannya hampir 2 hektar ya Pak Joko ya. Pak Joko cukup lama pegang yang Epiolikit. Kita gedungnya tuh 8 lantai, per lantainya itu 1.560 meter. Jadi waktu saya ke KK Thailand aja sebenarnya gedean gedung kita gitu. Kita ada hall di atas, lantai atas yang muat 1.500 orang. Kita in-house production itu bikin katalog, foto, tempat syuting, animasi. Kita semuanya in-house production dan kita siap-siap untuk go public sebenarnya di tahun 2020-an ini. Tapi platform datang, kita tahu millennial kills everything. Jadi kita kakak nyungsep. Jadi 2019 MLM kita nyungsep, tapi sebenarnya nyungsepnya itu bukan hanya karena platform ya. Waktu itu saya berkongsi berdua dan mengambil keputusan untuk buka cabang. Nah waktu itu sebenarnya saya sudah pikir bahwa itu sebuah kesalahan. Artinya paradigma stokis kita ada di 200 kabupaten. Jadi kita MLM, produk kita ya batik, baju, kosmetik. Nah kita nggak masuk di produk kesehatan, sepatu, baju. Ketika mulai buka kantor cabang, yang tadinya saya setuju waktu itu untuk customer service persis seperti KK sekarang. Ya waktu itu saya insist untuk seperti Auto 2000, gitu, buka cabang, gitu. Jual. Dealer-dealer mobil kan dibunuh sama Auto 2000 dan Astra kuat sekali. Akhirnya waktu keputusan itu diambil. Nah, akhirnya stokis seluruh Indonesia mogok, nyungsep, dan kita bangkrut. Jadi kita bangkrut. Waktu saya diajak sama Pak Jas masuk IK, sempat kepikir sih hubungin beberapa leader IVA. Kan bagaimanapun juga 500.000 anggota, 50.000 yang aktif, kalau leadernya kecantol lagi gitu ya. Tapi ketika bangkrut itu benar, yang dihubungin ya isinya nih udah kepahitan, udah kecewa, udah mogok, udah jalan lagi gitu ya. Nah waktu itu saya sadar bahwa saya nggak bisa mengharapkan jaringan lama. Jadi udah langsung satu pun tidak ada yang saya hubungin lagi. Awalnya sempat hubungin mereka, tapi memang kita tutup itu menimbulkan luka. Jadi kita buka kantor cabang ya, yang melakukan penjualan. Jadi persis kayak dari Toyota buka Auto 2000. Tapi Toyota kan kuat sekali brandingnya. Belum mau mogok, dealer nggak mau jual, ya buka cabang di mana-mana. Nah dulu sebenarnya kopi saya berpikir ke arah itu. Tapi ya MLM beda, jaringan beda. Akhirnya kita bangkrut. Jadi kalau platform itu saya kedua. Ya, nah itu disusul platform, disusul COVID, betul-betul kami pilot. Nah waktu pilot bangkrut, semuanya habis, saya sampai berpikir untuk tidak bisnis lagi sih sebenarnya. Jadi makanya terus akhirnya kalau nggak bisnis ngapain gitu kan? Ya singkat cerita ngajari olah nafas, ngajar olah nafas, ngajar meditasi, gratis. Tadinya bayar, tadinya berbayar, akhirnya Tuhan tuntun lagi gratis. Nah pas gratis itulah sebenarnya member saya itu meledak sampai ke 40.000 anggota karena kita ngajari olah nafas gratis. Nah itu udah jalan 2 tahun. Setiap dokter yang saya undang di komunitas itu, komunitas saya, mereka jualan gitu ya. Dokter Genti jualan Nuskin, ya. Dokter Pianto Halim jualan yang lain lagi. Semuanya ya saya bikin bangun komunitas free, lalu orang saya panggil, mereka jualan di situ, hidup di situ. Saya pikir waktu itu udah puas saya begitu. Saya happy lah bikin orang lain hidup, bikin orang lain sukses gitu ya. Bu Sinta juga punya program camp, saya masuk di situ, lalu campnya kayak jadi jalan, jadi rame. Saya suka nolong orang gitu ya. Jadi saya pikir dengan bangkrut itu sebenarnya Tuhan bikin era bisnis saya itu stop lah, udah pensiun aja berbuat baik gitu. Maka Pak Jos tawari saya produk itu ya tak biarin setahun ada kali. Iya. 6 bulan Pak. Percisnya 6 bulan. Dibiarkan tuh masih bagus. Yang lain itu saya blok. Soalnya saya nggak ngejar-ngejar Pak. Saya cuma sekali, nggak dikejar-kejar Pak. Kalau kejar di blok sama Pak Jarod. Jadi orang-orang yang nawari saya produk MLM dan kejar-kejar udah pasti saya blok aja. WA-nya tak blok aja, saya main blok aja udah. Saya nggak tertarik bisnis kok gitu ya, lagi senengnya lagi ngajar olah nafas, berbuat baik gitu, kasih gratis gitu.
Ya sampai waktu itu tertarik dengan produk SGF karena istri HB-nya rendah, terus kok cepat jadi naik. Lalu saya juga mulai berpikir begini, iya ya, ini dokter-dokter yang saya masukin grup saya ini jualan semuanya, terus saya jualan bener gak sih ini gitu ya? Saya sendiri gimana gitu. Nah waktu itu saya kan lukis pun juga ajaib, sebulan bisa laku 5, 4, 6 lukisan, jadi sebulan 100 juta di lukisan dapat. Jadi setelah bangkrut itu saya kayak apa aja ya yang saya kerjain gitu. Tapi menjelang COVID berhenti itu ordernya mulai turun gitu. Apalagi nih. Akhirnya terus kepikir kayak gini gitu ya. Nah singkat cerita dicoba produknya kok bagus gitu. Oke, saya garap. Nah saya itu kalau mulai garap memang serius. Nah begitu garap, nah tadi Pak Andrew juga bilang ini tuh gak tiba-tiba kan ya. Udah ngajari orang nafas 3 tahun, membernya udah banyak, gratis, karena mereka sembuh juga ada. Dari situ kan memang tingkat trustnya jadi tinggi banget. Sebelumnya aja, sebelum KK misalnya yang saya pernah cerita sama Bapak tuh botol gitu ya, saya endorse bulan ini botol gitu ya. Pokoknya 3 bulan tahu dapat cruise Singapura Melaka tanpa jadi member. Jadi begitu di endorse karena orang percaya gitu. Nah itu mungkin yang membuat singkat cerita dalam 6 bulan ini ya udah mungkin hampir 400 kali Pak ya yang kita sponsorin gitu ya. Jadi dalam waktu singkat orang-orang yang di sekitar kita rekrut karena emang mereka tingkat percayanya udah tinggi banget gitu. Tapi kalau lihat dari situ intinya bagi saya ya nggak ada yang tiba-tiba, semua yang kita kerjakan itu pasti berdampak. Nah sekarang tinggalkan levelnya masing-masing. Misalnya karena teman-teman di sini di bawahnya